Ya, pemirsa, mengapa Amerika buru-buru menyerukan gencatan senjata padahal Israel masih melancarkan serangannya ke Iran? Di saat yang sama, Iran melontarkan ancaman akan memperluas serangannya ke pangkalan militer Amerika di Irak. Analisanya akan kami bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Mas Hasib, selamat sore. Selamat sore, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Hasib. Kita akan tampilkan dulu sejumlah data ya sebelum kita berdialog ya. Pemirsa, di kawasan Timur Tengah, pangkalan militer Amerika tersebar di 19 titik. 11 diantaranya merupakan pangkalan penuh dan 8 lainnya merupakan pusat penjagaan. Nah, melansir data dari media Al Jazeera, ada sekitar 40 hingga 50 ribu pasukan militer Amerika yang ditugaskan di Timur Tengah. Nah, di Qatar, tepatnya di pangkalan udara di Al Udeid di sebelah sini di Qatar, ini merupakan perkiraannya ada 10.000 pasukan militer Amerika Serikat yang menjadi basis pusat komando Angkatan Udara Amerika yang malam kemarin diserang oleh Iran. Sedangkan Kuwait ini menjadi negara dengan pangkalan militer Amerika terbanyak, yaitu ada 5 titik. Saya tanya ke Mas Hasib. Mas Hasib, apakah karena pangkalan Al Udeid di Qatar ini merupakan salah satu pangkalan militer terbesar milik Amerika Serikat, sehingga ini menjadi pilihan serangan balasan Iran terhadap Amerika Serikat, Mas Hasib? Ya, Mas Kevin, sebelum lebih dalam kita membahas tentang analisa-analisa ini, saya ingin mengapresiasi apa gencatan senjata yang telah berjalan ini kurang lebih sudah 11 jam 11 menit. Kita lihat dari jam sekarang dimulai dari jam 7 pagi waktu setempat ya. Ini kita apa namanya mengapresiasi ini karena apapun yang terjadi, gencatan senjata itu sebuah kebaikan dan pasti diharapkan oleh kita semua. Dan ini pasti tidak terlepas dari para pimpinan negara, mulai dari Amerika, Iran, Israel, dan terakhir adalah Qatar, yang walaupun yang ditanyakan tadi langsung ke pertanyaan Mas Kevin, walaupun diserang semalam kurang lebih jam 2 waktu setempat atau jam 1 kurang lebih sekitar itu, tapi kemudian mengambil sikap penuh hikmah dalam bahasa juru bicaranya itu, tidak justru ingin memprovokasi dan eskalasi lebih lanjut, tapi justru mengajak para pihak untuk kembali kepada jalur perundingan dan jalur diplomasi. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Kevin, kenapa serangan ini dilakukan ke Qatar? Menurut saya memang analisanya kalau dibaca dari sekarang ya, terutama setelah adanya pengumuman gencatan senjata, saya menduga itu juga bagian daripada target yang katakanlah direlakan ataupun dipilih oleh Iran untuk mengimbangi dalam tanda kutip kesalahan Amerika yang terlalu dalam mencampuri perang Iran Israel dengan mengebom 3 instalasi nuklirnya. Nah, Ya. tapi yang kedua, basis analisanya menurut saya itu dilakukan dalam rangka yang saya sebut sebagai serangan dengan formula penutup. Kalau ini betul-betul berlangsung nanti gencatan senjatanya ya. Saya awalnya agak kaget dan membaca ini akan segera menjadi perang lebih besar lagi ketika Qatar diserang. Tapi cukup menggembirakan dalam beberapa jam berikutnya karena Presiden Trump mengumumkan justru telah tercapai gencatan senjata dengan Ya. berbagai macam catatan-catatan yang ada. Dan oleh karena itu saya menduga bahwa serangan ke Qatar itu sengaja dipilih, mungkin bahasa subjektifnya, untuk dalam tanda kutip mengimbangi kesalahan Amerika yang menyerang Iran. Oke, Dengan oke. demikian, maka Qatar sebagai pangkalan militer paling besar itu kurang lebih yang paling imbang sebagai sasaran target dengan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Amerika di Iran. Nah, oleh karena itu serangan itu dilakukan, tapi yang perlu kita syukuri dan menurut saya perlu kita dukung bareng-bareng agar ini tidak menjadi eskalasi lebih lanjut, dan apresiasi yang perlu kita berikan, dunia perlu berikan kepada pemimpin Qatar yang sekali lagi walaupun mengalami katakanlah perbuatan yang tidak mengenakkan secara kedaulatan negara karena serangan Mhm. tiba-tiba datang ke sana, walaupun memang menyasar pangkalan Amerika Serikat, Ya. tapi Qatar dengan semua kemampuan dan filosofinya dan peradabannya memilih kokoh untuk tetap menjadi sebagai mediator,
menjadi sebagai negara yang berperan untuk mediasi dan diplomasi untuk kedamaian dunia. Saya rasa ini Ya. hal yang penting, Mas Kevin. Ya, Mas Hasib, tadi tidak hanya Qatar ya, Iran kemudian juga mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Tanggapan Anda? Saya terus terang membaca Iran ini juga memang salah satu realitas politik yang sekarang tercipta pasca serangan 13 Juni itu sudah tidak bisa dikubur lagi, dilupakan lagi tentang kejayaan dan kemampuan militer Iran. Jadi ke depan ini akan menjadi sebuah kenyataan politik, kenyataan pasar barangkali juga dalam konteks persenjataan di Timur Tengah, di mana senjata-senjata canggih itu sekarang bukan hanya dimiliki oleh Israel dan katakanlah dukungan-dukungan Amerika. Dengan perang ini maka sudah terbuka kenyataan baru bahwa Iran juga menjadi faktor penyeimbang di kawasan dan sampai hari ke-12 ini menunjukkan tentang semua kejanggalan-kejanggalan Iran. Nah, oleh karena itu menurut saya ini juga harus dibaca oleh Iran dengan cermat sebagai modal atau pertimbangan kalau mau melakukan perang lebih lanjut. Karena saya khawatirnya begini, Mas Kevin, kalau dalam konteks Iran ya. Kalau Ya. Iran lanjut dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer yang notabene ada di negara-negara Teluk dan sekitarnya, yang mungkin sekarang sudah berbalik daripada selama ini menjadi pelanggan senjata-senjatanya Amerika, barangkali mau ke Iran, lalu kemudian diserang atas nama ingin membalas dendam kepada Irak, maka menurut saya Iran sendiri akan mengalami kerugian. Dan secara politik, nah ini juga yang saya lihat di kawasan, kalau Iran terus lanjut dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer di kawasan ini, pangkalan Amerika menurut saya, bukan tidak mungkin Iran justru menggantikan Israel sebagai negara yang dijadikan sebagai common enemy. Sekarang Israel posisinya sebagai common enemy, musuh bersama bagi negara-negara di kawasan karena Israel menjadi faktor dan sumber instabilitas, ya. Ya. Nah, kalau Iran, ini sekali lagi taktiknya dan politiknya Netanyahu menurut saya juga ya. Kalau Iran terpancing lalu menyerang Ya. katakanlah pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di kawasan termasuk di Turki, termasuk di Arab Saudi, termasuk di Bahrain, di Yordan. Kalau semua negara ini lalu kemudian mengarahkan senjatanya ke Iran, maka kerugian strategis Iran bagi saya adalah yang awalnya dia bisa menjadi pahlawan baru di Timur Tengah, Ya. justru diakhiri oleh langkahnya sendiri yang mungkin kurang cermat dalam memilih opsi cara membalas dengan Ya. menarget pangkalan Amerika sehingga justru dilawan oleh negara-negara yang mungkin setelah perang ini mereka akan lebih dekat kepada Iran daripada waktu-waktu sebelumnya. Nah, Oke. itu yang yang saya baca dari yang dilakukan Iran, Mas Kevin. Ya, baik. Sekarang kita akan bahas mengenai proses gencatan senjata itu ya, Mas Hasib ya. Karena yang pertama kali mengklaim bahwa telah terjadi gencatan senjata itu adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak lama Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Qatar, Presiden Donald Trump mengklaim bahwa baik Iran dan Israel ini telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Bahkan dalam unggahannya di media sosial Truth, Trump ini memberikan ucapan selamat untuk kedua negara dan menyebutkan perdamaian akan segera terwujud. Namun sayangnya, klaim Trump ini mendapatkan bantahan. Bantahan itu datang dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang membantah klaim Trump dan kemudian menyebut kesepakatan gencata ini belum diputuskan. Jika Israel kemudian disebutkan oleh Iran ini masih melakukan agresi. Hingga 23 Juni malam, rudal Zionis Israel masih menggempur kota-kota di Iran. Baik Amerika Serikat dan kemudian Israel ini mengatakan akan menghormati proses gencatan senjata. Nah, menurut Anda, Mas Hasib, apakah kita bisa mempercayai bahwa gencatan senjata itu akan betul-betul dipatuhi oleh Amerika Serikat dan Israel? Karena kalau kita melihat track record-nya, tampaknya Israel sering sekali dia kemudian melanggar janji yang ia sampaikan sendiri begitu. Bagaimana, Mas Hasib? Ya, saya rasa memang perang sekarang ini dengan melibatkan tiga tokoh utama, katakanlah Trump, kemudian Netanyahu dan dari Iran,
ini memang tidak mudah, Mas Kevin, untuk membacanya. Minimalnya kalau dari Trump menurut saya ini kan betul-betul zigzag apa yang sudah dilakukan. Awalnya seakan-akan Trump itu apa namanya tidak ingin terjebak dalam bujuk rayu Netanyahu, tapi lalu kemudian dia ngambil langkah seakan-akan dia masuk dalam skenarionya Netanyahu dan disyukurin oleh Netanyahu. Tapi pernyataan pers yang baru saja disiarkan, menurut saya ini cukup menggembirakan, Mas Kevin, karena Trump menarik diri ke posisi yang lebih netral, betul-betul netral di antara Iran dengan Israel. Bahkan dia bilang saya tidak senang dengan Iran, juga tidak senang dengan Israel yang dikatakan sama-sama saling tuduh melakukan pelanggaran perundingan. Nah, kalau benar ini yang dilakukan oleh Iran, walaupun oleh Amerika, oleh Trump, walaupun memang apa namanya cara membacanya tidak bisa polos karena terlalu banyak apa namanya jejak yang saya bilang strategi dua tangannya yang luar biasa. Kalau ini adalah benar yang diambil oleh Trump, maka menurut saya memang kayak semacam ada koreksi dan antisipasi dari Trump untuk tidak terlalu dalam masuk lagi ke dalam posisi yang tidak ideal, yaitu menjadi bagian daripada perang-perang ini. Dan salah satu faktor internalnya yang saya lihat dari pernyataan Trump terakhir itu bukan hanya kritikan dari luar, karena bahkan level CNN sekalipun itu sudah mulai muncul kritikan kepada Presiden Trump tentang klaim keberhasilan apa namanya serangan yang dilakukan di Irak. Bahkan dalam pernyataan yang terbaru, coba nanti dicek, itu Presiden Trump sampai menyerang CNN dengan kata-kata bahwa beritanya tidak akurat dan lain sebagainya. Jadi memang apa namanya keterlibatan Trump atau Amerika dalam serangan kemarin ke Iran itu betul-betul bukan harga yang murah dalam segala arti menurut saya, termasuk dampak di politik dalam negerinya. Karena sekali lagi di dalam negeri sendiri terlalu banyak, bahkan mayoritas berdasarkan data-data survei yang ada itu tidak menginginkan Amerika terlibat langsung di dalam perang ini. Oleh karena itu langkah yang dilakukan dengan menyerang secara langsung itu betul-betul kalau menggunakan bahasanya Gedung Putih sendiri kepada Iran disebut sebagai langkah politik bunuh diri, ya. Bunuh diri yang menurut saya sangat fatal karena dampaknya sampai sekarang bukan hanya di luar, yaitu di kawasan Timur Tengah yang justru semakin berat bagi Amerika Serikat, tapi juga di dalam itu justru semakin berat. Nah, oleh karena itu Ya. apapun alasannya, kalau kemudian Presiden Trump mengkoreksi itu dan lalu kemudian kembali ke tengah, apalagi memaksa Netanyahu untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai perdamaian yang telah kita junjung tinggi bersama, terutama konteksnya di Gaza, karena ini juga bagian dari formula. Kalau nanti perdamaian betul-betul permanen di antara Iran dengan Israel, maka itu diharapkan juga akan segera dilakukan upaya yang sama untuk Gaza. Dan menurut saya karena melihat dampaknya sudah terlalu besar, ini harus betul-betul operasi total sampai kepada tumor utamanya, yaitu soal kemerdekaan Palestina. Jadi energi daripada negara-negara ini harus digunakan secara hemat, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah sampingannya yang semakin melebar seperti Iran dan juga Qatar sekarang dan mungkin negara-negara lain kalau terus saling menyerang, tapi juga digunakan untuk inti tumornya, inti penyakitnya, yaitu tentang bagaimana kemerdekaan Palestina yang bisa berdampingan secara damai dengan Israel. Karena menurut saya, Oke. walaupun tidak terkait secara langsung, itu adalah bagian dari sumber instabilitas, Ya. sumber krisis di Timur Tengah yang kemudian memiliki dampak global. Ya, ya. Mas Hasib, meskipun sudah ada klaim gencatan senjata dari Amerika Serikat, tapi masih ada kemungkinan untuk meluas tidak nih konfliknya. Karena kemarin Menlu Iran ini menemui Putin di Moskow. Vladimir Putin sudah mengatakan ia keras mengecam serangan Amerika Serikat ke 3 fasilitas nuklir Iran. Namun belum jelas apakah Rusia akan membantu Iran untuk menyerang balik Israel ataupun Amerika. Mas Hasib, menurut Anda seberapa besar probabilitas Rusia akan turun tangan di Kemelut ini? Mas Kevin, kemarin di jam yang kurang lebih sama di TV sebelah, saya menyampaikan bahwa kemungkinan serangan Iran akan dilakukan secara langsung kepada Amerika itu setelah ketemu dengan Presiden Putin. Ya, ini kurang lebih jam 6 dan kita lihat serangan itu terjadi sekitar jam 1 waktu kita. Nah, artinya apa?
Saya melihat memang hasil pertemuan dengan Putin itu sangat menentukan untuk kemarin, konteks kemarin saya masih menyebut 80% kemungkinan Iran melakukan serangan balasan, tapi ada 20% Iran melakukan justru kompromi untuk tidak melanjutkan lebih lanjut. Nah, tapi justru yang terjadi mungkin bacaan saya Mas Kevin, Ya, setelah ketemu dengan Putin di Rusia, sepertinya Iran tidak memiliki komitmen yang begitu konkret dalam bentuk dukungan yang lebih taktis dan strategis berkaitan dengan opsi perang total. Sekali lagi oke. kalau Iran mau perang total juga dengan Amerika, maka memang mau tidak mau harus komitmen lebih keras dengan katakanlah dengan Putin, dengan Rusia, dengan Cina atau mungkin dengan Korut yang atau mungkin dengan Pakistan yang selama ini diberitakan ada di belakangnya. Kalau tanpa Oke. komitmen itu, menurut saya Iran cukup nekat kalau mau melakukan perang total dengan Amerika. Nah, oleh karena itu ketika serangan balasan dilakukan dalam bentuk yang saya bilang kemarin, maka secara analitik berarti memang ada hal yang di dalam pertemuan dengan Putin dianggap mungkin komitmennya tidak sedalam untuk kemudian Iran terlibat dalam perang total. Apalagi Putin sendiri Oke. menggunakan beberapa diksi yang itu mengarah kepada peran mediasi atau dorongan untuk tidak melakukan deeskalasi. Dan itulah menurut saya konteksnya kemudian kenapa Iran pada akhirnya diberitakan minimal setelah dikontak oleh Perdana Menteri Qatar kalau tidak salah menjamin bahwa dia juga akan setuju dengan gencatan senjata kalau Ya, Israel sudah menghentikan serangannya terlebih dahulu. Sebenarnya kalau baik. dibaca dalam pernyataan sebelumnya memang nggak ada perubahan dari Iran. Dari dulu Iran mengatakan kalau musuh berhenti menyerang, kami juga akan berhenti menyerang. Karena memang Oke. posisinya adalah posisi defensif. Nah, oleh karena itu saya melihat ketika gencatan senjata itu diproklamirkan, itu memang betul-betul ada sinyalemen dan sinyal dari tiga pihak paling tidak tentang Ya. adanya keinginan untuk menerima gencatan senjata itu. Dan kita Mhm. harapkan gencatan senjata ini terus berlangsung, Mas Kevin. Ya, itu yang kita harapkan bersama Mas Hasis. Semoga gencatan senjata ini betul-betul berlangsung lama, dipatuhi oleh semua negara, supaya kemudian konfliknya tidak meluas. Mas Hasib, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam, Mas Hasib. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.